Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini alhamdulillah berkunjung ke tempat Ustaz Adrian yang sebagai tokoh masyarakat di sini. Gimana sehat? Alhamdulillah. 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 Gini saya ada kepikiran satu hal yang membuat saya itu bertanya itu, kenapa alam ini diciptakan? Gitu sih. Kenapa alam ini diciptakan? Kenapa? Maksudnya ya? Mungkin ini langsung saya menjawab. Kalau secara agama, ya memang ini sudah mengenal dari Allah ya. Karena kita selaku hambanya ya harus mengimani Allah itu bisa bagaimanapun termasuk menciptakan daripada alam ini. Itu mungkin ya. Oke, saya pengen tahu Ustaz itu seperti apa Ustaz? Dari mulai perjalanan hidup Ustaz, dari mulai kecil sampai Ustaz sekarang ini gimana Ustaz? Untuk profil saya ya. Untuk profil saya ya, saya lahir di Subang. Tapi lahir di Subang besar di Bogor. Sehingga kadang ada istilah oleh orang Subang tidak tidak disayang gitu oleh orang Bogor kita karena memang itu tadi ya, ada dua daerah yang masing-masing saling mengklaim siapa dia gitu. Dan terus kalau dari sekolah itu dari SD untuk sampai S1. S1-nya terakhir sih sebetulnya kalau melalui jenjang pendidikan yang formal itu S1 di Fakultas Penyiaran Islam di Tasik Cipasung ya. Dan karena memang tuntutan pekerjaan di sekolah, karena kebetulan kan walaupun dulu S1-nya itu agama, tapi kepala sekolah menerima saya di SD, sehingga aslinya akhirnya saya kuliah lagi di S1 UPI Bandung, S1 PGSD jurusan SD. Itu begitu. Kalau untuk sehari-harian ya sibuk belajar di SD Cimindang. Oke, Primo. Assalamualaikum. Terus tentang keluarga berapa istri, berapa anak? Untuk keluarga alhamdulillah ya. Satu istri ya. Untuk anak ada 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Oke. Mungkin ada niat untuk menambah mau nambah. Masya Allah. Kemudian saya mau bertanya tentang filsafat. Kan Ustaz pernah mengenal filsafat ya. Saya juga masih kira-kira apa itu filsafat ya, dari segi mungkin bahasa, istilah, atau yang gampang itu apa sih filsafat? Kalau yang pernah saya alami ya di perkuliahan itu memang senang sih ya, masalah mikir sebetulnya saya mikir itu sebetulnya senang. Sehingga dulu itu memang alhamdulillah pelajaran filsafat itu nilainya A. Tapi memang itu kan masuk tahun 98. Sudah lama gitu. Makanya mungkin ya adalah sedikit filsafat itu yang menurut saya tahu itu filsafat itu dari bahasa Yunani ya. Filosofi ya, kalau tidak salah itu artinya cerita akan
eh, kebijaksanaan atau kebenaran, sehingga apa namanya filsafat ini bisa diartikan juga bagaimana menggali suatu ilmu pengetahuan yang aslinya gitu. Artinya ilmu itu atau hal yang sesuatu dijadikan pengetahuan, kebenarannya itu harus terungkap. Itu menurut pandangan saya ketika berkuliah. Kemudian ada hubungan ya antara filsafat itu dengan agama Islam. Ada juga. Ada nggak hubungannya filsafat dengan agama Islam? Lebih khusus dengan pendidikan agama Islam. Ya. Kira-kira gimana sih? Ada ya kayaknya katanya yang hubungannya ada. Karena memang sebetulnya kan filsafat itu sendiri kan keluar dari pemikiran di mana kalau tidak salah Aristoteles sendiri ya itu mengambil materi dari filsafat itu kan sampai metafisika, jadi ketuhanan. Ini artinya memang ada korelasi yang antara pemikir filsafat dengan keagamaan. Tetapi memang selama itu sesuai dengan agama itu tidak masalah sebetulnya. Tetapi kalau memang tidak sesuai dengan agama, itu bisa membolehkan iman atau bisa bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali itu kafir gitu ya. Jadi mesti kuat iman dulu sudah supaya kuat ya salah Itu. Silakan saja berpikir mau matematika, mau politik, mau ilmu metafisika, mau sosial, ekonomi, itu kan sebetulnya ruang lingkup dari filsafat juga. Tapi selama memang itu tidak keluar dari tadi ya, kita kembali kepada apa sih hakikatnya, apa kenapa Tuhan yang tadi itu menciptakan alam. ya Ya, kalau kita lari ke sana, jangan sampai kita tidak menyadari bahwa ini sebetulnya tadi dari Tuhan juga. Sehingga berpikir kita, berfilsafat kita harus sesuai dengan apa kehendak Tuhan. pasti filsafat sesuai dengan Quran dan Sunnah Iya. sesuai dengan kaidah Qurannya. Kemudian tujuan adanya filsafat Islam itu sebetulnya untuk mendidik anak-anak mengenal Islam kan, berpikir dengan pola-pola Islam, bagaimana kehidupannya itu menganut pola kehidupan Nabi Muhammad. Bisa gimana? Coba dijelaskan. Ya bisa. Karena alhamdulillah dengan datangnya dari tokoh filsafat Islam ya, sebenarnya banyak ya, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, terus juga Imam Ghazali. Karena dengan datangnya Imam Ghazali, maka kan disebut Hujatul Islam ya. Beliau mengarahkan ya, filsafat khususnya bagi Muslim atau hamba Allah lah, dan non-Muslim juga, mengingatkan bahwa berfilsafat jangan sampai keluar dari tadi roda-roda ketuhanan, roda-roda Allah, gitu ya. Jangan sampai, sehingga ini yang ada di dunia non-Muslim terutama yang tadi pernah historik dan seterusnya itu dimasuki oleh Imam Ghazali khususnya kepada kaum muslimin, gitu, bahwa hal itu sebetulnya jika kita memang tidak kuat dengan keimanan, sebaiknya tidak usah, karena memang berbahaya. Karena ini ada satu pendapat dari mereka itu sebetulnya mereka percaya adanya Tuhan, tetapi tidak yakin ya, tidak percaya akan hari kebangkitan. Gitu ya. Ada salah satu itu.
Bahkan mereka juga berpendapat bahwa alam itu sebetulnya kodim, Tuhan itu tidak melakukan apa-apa. Nah ini kan berbahaya menurut Ibu Doda. Oleh karena itu diluruskan oleh beliau, sehingga penting ini pelajaran-pelajaran terutama dilakukan bagi anak-anak, jangan sampai ke depannya itu persepsinya salah. Sebagaimana halnya dulu ada teori Charles Darwin bahwa manusia berasal dari telak. Big Bang, Big Bang kan? Ya, akhirnya kan dibentuk oleh Harun Arasid itu ya, kalau tidak salah ya. Nah itu bukan sebetulnya. Nah itu mungkin Jadi mesti ada mengikuti apa namanya agama Islam. ya, Kalau dia tidak bisa pegang agama, ikut bersama, kemungkinan kalau Ya. dia tidak kuat imannya, bisa. maka bisa besar. Kalau ateis lah gitu kan, ateis kebanyakan seperti itu. Betul, Bagaimana fenomena anak muda kan kayak gitu di mana sudah Betul. sangat apa ya, ateis ya. betul. Nah ini Pak Ustaz, ada pengalaman saya dulu pernah ya, gara-gara memang berkecimpung di filsafat juga, itu padahal kuliah Islam kan cuma karena memang memperdalam atau menafsirkan beda, sempat mau sholat itu saya sampai sempat begini, ngapain sholat di masjid gitu, sampai digituin kan ini perintah nih. Emang Tuhan itu oleh kami penjarakan, maksudnya gitu. Ya seolah-olah Tuhan itu ada di masjid, kan Tuhan itu di mana-mana. Nah ini yang berikutnya ada pendapat lagi, ketika mancing dengan azan langsung kan yang lainnya, sholat, yang satu contoh tuh bilang, ngapain sholat dulu? Ya sholat aja. Nah itu Bahaya itu ya. pemikirannya, nah ini kan berbahaya sebetulnya. Ya, maka saya juga sering melihat di YouTube itu ada tayangan Nabawi TV. Nah, itu bagus banget tuh tentang mengupas dan membantah pemikiran ateis, anak muda yang pengen benar tapi jangan salah, maka dia kasih tahu sama dia. Betul. Teori yang salah ada ini udah ada zaman dulu ada, zaman Nabi para sahabat udah ada. Jadi semua itu sudah dibuktikan ya. Mana ada zaman dulu ada apa mikroskop, tapi tidak membuktikan adanya apa gitu kan? Masya Allah, luar biasa. Kemudian saya, Ustaz pernah mungkin saya nggak tahu namanya filsafat itu filsafat ilmu saja, tapi saya belum lebih paham apa itu filsafat ilmu. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit yang saya ketahui tentang filsafat ilmu, hubungannya dengan ilmu. Ya sebetulnya kalau untuk pembagian sama yang saya itu kurang ini ya, hanya kalaunya filsafat itu secara umum ada filsafat. Memang sudah beda-beda sih, ada filsafat ilmu, filsafat hanya mungkin di situ dikatakan filsafat ilmu itu mungkin untuk pembelajaran saja ya, pembelajaran bahwa di itu betul ya ya. mungkin begitu ya, di perkuliahan itu ada yang dikatakan dengan ilmunya atau filsafat, sehingga dikatakan mungkin filsafat ilmu gitu ya. Ya. Jadi oleh mahasiswa atau pelajar itu harus dipantau, harus pelajari tentang filsafat yang dikatakan filsafat itu berkualitas. Ada nggak sih hubungan ibadah? Kan kita ngomongin agama ya sekarang ya, dan spesifik kepada ibadah saja. Hubungan ibadah dengan kita mempelajari filsafat, apakah ada plus minusnya? Ada plus minusnya. Positifnya apa, negatifnya apa? Itu bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya antara filsafat ibadah, gitu ya. Ada lagi filsafat ilmu tadi. Hubungan Ada filsafat plus minusnya. ya. Orang yang pelajari filsafat tidak juga apakah punya nilai lebih
kepada keimanan, ketakwaan, sifat ihsan, dengan yang tidak pernah lalu filsafat, ibadah biasa, apakah ada perbedaan? Betul. Ya, betul. Sebetulnya memang kembali lagi kepada Pak Imam Ghazali. Selama memang itu sesuai dengan realnya, apalagi agama Islam, orang Muslim, seharusnya dengan berfilsafat itu malah tambah keimanannya, atau keyakinannya, bahkan lebih cenderung samina wa ta'ala. Karena apa? Ada hal yang tidak bisa dijawab oleh kita, hanya akhirnya berprasangka walau lain, contohnya seperti itu, tentang ruh dan kejiwaan, itu kan bisa. Manusia nggak bisa apa-apa. Nah, seharusnya disitulah bisa keimanan kita. Oh, ternyata ini adalah kekuasaan Allah. Kita apa tuh gitu? Kemudian hakikat penciptaan. Kok warna saya misalkan hitam gitu ya. Kalau misalkan saya bisa dengan sendirinya, mungkin bisa seperti orang-orang yang lain, tapi nggak bisa. Ini berarti siapa nih kalau bukan Allah? Dan filsafat itu sebenarnya mempelajari hal ini juga. Nah, itu harusnya keimanan ini. Kita berarti di situ hanya makhluk, sehingga upaya dan daya menaikkan Allah Subhanahu. iya. Ustaz. Oh ya, saya lupa tanya. Ustaz tinggal di mana? Di sini ya? Di sini, belum pernah sering pasti. Ustaz punya anak, kemudian Ustaz punya istri. Terus Ustaz ada Ustaz? Usia Iya. 45. Oh, Masya Allah. Berapa lama, Masya Allah. Iya. Nah, Ustaz lengkap sudah, lengkap Ustaz. Rian Hendrayana Rabbani. Kemudian, Rabbani. anak pertama apa? Anak pertama Yasmia. Dan pernah kan sekolah di itu di Sirojul SMP Jakarta. Ya, SMP. baik, alhamdulillah. Ustaz, terima kasih banyak atas bincang-bincang pada malam ini. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan. Semoga manfaat buat kita semua. Dengan bersatas makin menguatkan ibadah kita, yakin kita, dan juga ilmu dalam manfaat. Juga semakin sifat ihsan ada dalam diri kita. Bersabar, insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sama-sama. Ini juga terima kasih waktu Ustaz. Semoga buat semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.